Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru ini merekam. Soalnya tadi lagi mencari PDF-nya belum ada. Oke, baik, saya akan bacakan, yaitu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ke-31. Hadis tersebut berisi belajar dari orang yang zuhud. Dari Abdul Abbas Sa'ad bin Sal As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku." Beliau menjawab, "Zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Begitu pula zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu." Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad hasan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4102. Sa'ik Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Asy-Syahihah nomor 944 mengatakan bahwa hadis ini hasan. Zuhud secara bahasa berarti meninggalkan. Izat artinya zuhudlah, maksudnya mengambil kadar darurat atau dari dunia Allah halalkan. Ibnul Qayyim mendengar gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, sedangkan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Ibnul Qayyim lantas berkata, itulah pengertian zuhud dan wara' yang paling bagus dan paling mencakup. Madarij al-Salikin dinukil dari Minha Al-Alam. Dalam hadis ada dua nasihat pokok. Yang pertama, zuhud pada dunia akan mendatangkan kecintaan Allah. Dua, zuhud pada apa yang ada di sisi manusia akan mendatangkan kecintaan manusia. Dunia itu artinya sesuatu yang rendah atau dekat. Dunia disebut demikian karena dua sebab, yaitu dilihat dari sisi waktu karena dunia itu sebelum akhirat, dilihat dari sisi kedudukannya lebih rendah dibanding akhirat. Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah halaman 347. Faedah hadis pertama, sahabat Rasulullah SAW sangat tamak dalam melakukan setiap kebaikan. Mereka adalah manusia terdepan dalam melaksanakan kebaikan daripada lainnya. Para sahabat betul-betul ingin mengetahui suatu amalan yang dapat menyebabkan mereka mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Oleh karena itu, mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kedua, sabda Nabi SAW, juhudlah terhadap dunia. Niscaya Allah akan mencintaimu, menunjukkan bahwa kecintaan Allah diperoleh dengan zuhud terhadap dunia. Definisi yang paling bagus zuhud terhadap dunia adalah seseorang meninggalkan sesuatu yang dapat melalaikannya dari mengingat Allah. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan para ulama di Irak berselisih pendapat mengenai pengertian zuhud. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa zuhud adalah menjauh dari manusia. Ada pula yang mengatakan bahwa zuhud adalah meninggalkan berbagai nafsu syahwat. Ada juga yang mengatakan bahwa zuhud adalah tidak pernah kenyang. Semua definisi ini memiliki maksud yang sama. Ad-Dariyah cenderung pada pendapat zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat melalaikan dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Definisi
Beliau ini sangatlah bagus karena definisi yang beliau ajukan telah mencakup makna dan macam-macam zuhud. Lihat Jami al-Ulum wa al-Hakim. Ketiga, Nabi SAW juga bersabda, zuhudlah pula terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia mencintaimu. Manusia dikenal begitu tamak terhadap harta dan berbagai kesenangan di kehidupan dunia. Kebanyakan manusia sangat kikir untuk mengeluarkan hartanya dan enggan untuk berderma. Padahal Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa afiqu khair alli anfusikum wa man yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan barang siapa yang dipelihara dan dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat At-Takabun 16. Seharusnya seseorang tidak terkagum-kagum dengan orang yang sangat tamak terhadap dunia dan menampakkan padanya. Jika seseorang merasa cukup dengan apa yang ada pada manusia, dia akan memperoleh kecintaan mereka dan manusia pun mencintainya. Jika sudah demikian, maka dia akan selamat dari kejelekan mereka. Faedah lainnya, para sahabat sangat bersemangat melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kecintaan Allah dan manusia. Dalam hadis di atas terdapat dalil adanya sifat mahabbah, kecintaan bagi Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kebaikan bagi hamba adalah jika Allah mencintainya. Untuk memperoleh kecintaan Allah dengan zuhud pada dunia, sesungguhnya jika seseorang zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, hal itu merupakan sebab baginya untuk mendapatkan kecintaan mereka. Zuhud seperti ini akan membuatnya memperoleh kebaikan dan keselamatan dari berbagai kejelekan manusia. Hukum zuhud. Zuhud pada syirik wajib, zuhud pada maksiat wajib, zuhud pada yang halal sunnah, itulah bahasa hadis. Kaidah dari hadis, kullama kunta amma fi aidi annasi kullama kunta lahum ahab. Artinya, jika engkau semakin menjauh dari hal yang dimiliki manusia, engkau akan mendapatkan cinta mereka.